Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya mengenai elastisitas. Jadi elastisitas adalah mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan faktor lain. Jadi di sini adalah elastisitas permintaan, maka di sini jumlah permintaan barang. Tapi kalau misalnya elastisitasnya adalah elastisitas penawaran, maka jumlah penawaran barang. Nah, faktor lain untuk permintaan barang itu bisa harga, bisa belanja iklan, bisa harga barang pengganti, bisa harga barang suplemen, dan bisa yang lainnya. Nah, elastisitas ditunjukkan dalam rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan faktor lain. Jadi yang dibandingkan adalah persen perubahannya. Jadi bukan perubahannya, tapi persen perubahannya. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis, di mana besar jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Ini kalau misalnya permintaan dipengaruhi oleh harga. Sementara barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut inelastis, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlampau besar. Kita lihat ini ya. Jadi misalnya N-nya sama dengan 0. Itu kita sebut dengan inelastis sempurna. Jadi inelastis sempurna ini berapapun naiknya perubahan faktor yang mempengaruhinya, maka dia tidak berubah. Disebut dengan inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ini biasanya terdapat jarang banget itu. Itu hanya ada di barang-barang yang sama sekali tidak ada barang penggantinya. Kalau beras nggak sempurna juga. Ya ketika terlampau mahal, mungkin orang nanti akan berpindah ke singkong, ke jagung gitu ya. Tetap berubah. Walaupun perubahannya nggak besar, mungkin dia masuk ke inelastis saja. Yaitu yang perubahannya antara 0 sampai 1. Ketika N-nya sama dengan 1 disebut dengan elastis uniter. Elastis uniter itu adalah di mana persen perubahan di pengubah maupun yang dirubah sama. Jadi misalnya harga naik 10%, maka permintaan barangnya turun 10%. Jika harga naik 50%, permintaan barangnya turun 50%. Jadi disebut dengan elastis uniter. Elastis adalah kalau permintaannya N-nya lebih besar daripada 1. Elastis sempurna itu kalau N-nya besar sekali. Gitu ya. Elastisitas itu dipakai metode yang berbeda-beda. Tergantung besar perubahan pada faktor pengubahnya. Jika perubahannya kecil sekali kayak titik aja, jadi kecil banget gitu, maka kita menggunakan metode perhitungan elastisitas titik. Untuk yang perubahannya cukup besar, kita menggunakan elastisitas busur. Simbol elastisitas titik ini adalah epsilon, sedangkan simbol elastisitas busur adalah huruf E besar.
Ini contoh perhitungan elastisitas busur. Jadi dua ini adalah perubahan dalam persentase faktor dependen, yaitu dibandingkan perubahan faktor dependen dibagi dengan rata-rata faktor dependen. Yang dua ini adalah perubahan dalam persen faktor independennya. Misalnya harga, itu adalah didapat dari perbandingan perubahan pada faktor independen dibagi dengan rata-rata faktor independen. Contoh misalnya, harga awal 100 kemudian dirubah menjadi 120. Karena harga dirubah, maka permintaan juga berubah. Awalnya ketika harga 100, permintaannya 1000 unit. Setelah harga naik menjadi 120, permintaan turun menjadi 900 unit. Maka perhitungannya adalah perubahan harga atau delta P 120 kurang 100 sama dengan 20. Hati-hati terbalik. Bukan 100 kurang 120 ya, tapi 120 kurang 100. Jadi yang paling akhir dikurang sebelumnya, itu namanya perubahan. Kemudian rata-rata harganya dijumlahin harga sebelum dan sesudah. 120 tambah 100 dibagi 2 sama dengan 110. Kemudian di faktor yang permintaannya, delta Q-nya 900 karena turun permintaan kurang 1000. Maka dapatnya minus 100. Rata-rata permintaannya QR 1000 tambah 900 dibagi 2, 950. Ini E sama dengan delta Q dibagi Q rata-rata. Ini DP itu delta P dibagi P rata-rata. Hasilnya minus 0,105 dibagi 0,182. Dapat elastisitasnya minus 0,579. Nah, apa itu 0,579? Itu artinya adalah jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebesar 0,579% pada kisaran harga antara 100 sampai 120. Jadi elastisitas ini hanya berfungsi pada kisaran harga antara 100 sampai 120. Jika di luar harga itu, maka kita akan menghitung ulang lagi. Sekarang elastisitas titik. Dari lambangnya epsilon. Jadi epsilon sama dengan do Q, ini bacanya do. Do Q per do P kali P per Q. Di mana do Q per do P, ini permintaan, P ini harga. Do itu sebenarnya delta atau perubahan. Perubahan di mana kecil sekali mendekati 0, makanya lambangnya ini. Itu adalah perubahan Q terhadap P dengan cara kalkulus diferensial. P sama dengan harga, Q sama dengan demand. Sekarang mengulang sedikit pelajaran SMP atau SMA ini ya, mengenai kalkulus diferensial. Jika Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 3W pangkat 3 tambah 2W. Kita disuruh cari do Y per do X. Rumus mengenai diferensial adalah Y sama dengan, jika Y sama dengan AXN, maka do Y do X-nya, ini N-nya pangkatnya, ini N-nya pangkat, AX pangkat N, maka do Y do X-nya, N-nya turun ke sini, kali A, kali X, N yang di sini pangkatnya dikurang 1. Jadi misalnya, nah, di sini
di soal ini ada 3 variabel, Y, X, dan W. Sementara kita disuruh nyarinya do Y sama do X saja, yaitu perubahan variabel Y terhadap variabel X. Karena itu variabel W nggak dipakai, jadi dianggap konstan. Jadi persamaan itu persis sama dengan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X tambah konstanta. Konstanta dari mana? Ini dianggap konstan. Oke. Jadi karena itu do Y per do X sama dengan 2, ini turun ke sini, 2 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Enggak ada ya, ini enggak ada ya. Tambah 1 dari sini kali 3 kali X 1 kurang 1 sama dengan 4X pangkat 1 tambah 3X pangkat 0 sama dengan 4X tambah 3. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan, jika pangkatnya 0 sama dengan 1. Jadi 3 kali 1, 3. Itu ya. Nah, di sini misalnya fungsi permintaannya QD. Ini dari kuliah yang sebelumnya. Minus 5P tambah 4 pop tambah 20Y tambah 40A tambah 0,5 P mod kurang 5 P band kurang 50R tambah konstanta. P 100, Q sama dengan 1000. Berapa elastisitas titiknya? Jawab. Yang ditanya adalah P sama Q. Jadi do Q per do P. Do Q per do P-nya yang P cuma 1. Ini yang lainnya bukan P, jadi kita anggap konstan. Jadi sama dengan QD sama dengan minus 5P tambah konstan. Yang lainnya dianggap konstan. Ya. Di sini P-nya pangkat 1. Jadi 1 turun sini 1 kali minus 5 kali P pangkat 1 kurang 1, 0. Jadinya 1 kali minus 5 P pangkat 0, 1. Jadi 5 kali 1, minus 5 kali 1, minus 5. P per Q-nya 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1. Jadi elastisitas titiknya minus 5 do Q do P kali 0,1 P per Q sama dengan minus 0,5. Yang artinya jika harga naik atau turun sebanyak 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebanyak 0,5% pada titik di mana P sama dengan 100. Gitu ya. Oke, elastisitas selesai untuk saat ini. Jangan lupa baca bukunya, kerjain soal-soal di buku, kerjakan soal-soal lalu. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.